Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Kapernaum. Film drama asal Lebanon yang dirilis pada tahun 2018. Film ini pernah mendapatkan nominasi Oscar untuk kategori film berbahasa asing terbaik di tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang perjuangan hidup seorang anak miskin di kota Beirut, ibu kota negeri Lebanon. Kisahnya sungguh sangat menyedihkan. Setelah menontonnya, saya sangat terharu dan sungguh bersyukur dengan apa yang selama ini saya punya. Tanpa panjang lebar lagi, berikut adalah alur cerita filmnya. Dikisahkan ada seorang anak laki-laki yang bernama Zain. Zain berumur 12 tahun dan hidup bersama kedua orang tua dan 7 orang adiknya. Keluarganya sangatlah miskin. Ayah dan ibunya tidak bekerja, dan anak-anaknya pun tidak ada yang bersekolah. Sejak kecil, mereka sudah dipaksa untuk bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan mereka. Zain menggunakan resep obat palsu untuk membeli obat di apotek, lalu menghancurkannya menjadi bubuk dan menjualnya kembali ke pecandu obat di penjara. Di luar itu, Zain juga bekerja sebagai seorang tukang antar. Ia bekerja untuk Asad, seorang pemilik toko serba ada yang juga merupakan pemilik rumah yang sekarang sedang ditinggali oleh keluarga Zain. Asad seorang laki-laki yang sudah dewasa, tetapi ia menyukai Sahar, yaitu adik perempuan Zain yang sekarang baru berusia 11 tahun. Suatu hari, Zain mendapati bahwa Sahar mendapatkan haid untuk yang pertama kalinya. Zain berusaha untuk menutupi hal tersebut dari kedua orang tuanya sudah bisa mengandung, maka ia akan dikawinkan dengan Asad. Diam-diam, Zain menyusun suatu rencana. Ia mempersiapkan segala sesuatunya agar ia dan Sahar dapat melarikan diri dari orang tuanya. Tetapi takdir berkata lain. Zain mendapati bahwa orang tuanya telah menyetujui perkawinan antara Sahar dan Asad dengan mas kawin 2 ekor ayam betina. Zain yang sangat sayang terhadap adik perempuannya tentu sangat marah besar. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan orang tuanya yang hendak mengantarkan Sahar ke rumah Asad. Tapi apa daya, Zain tidak mampu untuk menghentikannya. Zain yang marah pun langsung pergi dari rumah. Ia naik sebuah bus dan berniat untuk melarikan diri ke rumah neneknya. Di dalam bus, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang mengenakan sebuah kostum. Setelah mengobrol dengan Zain untuk beberapa saat, si kakek tua pun turun di depan Luna Park, yaitu sebuah taman hiburan yang terletak di kota Beirut. Karena penasaran, Zain pun mengikutinya. Di sana, Zain menaiki wahana kinciria. Sambil menatap matahari yang terbenam, Zain pun menitikkan air matanya. Esoknya, Zain bertemu dengan Rahil. Rahil adalah seorang pekerja asal Ethiopia yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di dalam Luna Park. Mereka mengobrol dan Rahil memberikan makanan untuk Zain. Zain jalan ke sana ke sini dan bertanya kepada semua pemilik kedai, adakah pekerjaan untuknya? Dan tentu saja tidak membuahkan hasil. Rahil ternyata tidak hidup sendiri. Ia hidup bersama dengan anak bayinya, anak yang dilahirkannya di luar nikah dan tidak memiliki identitas apapun. Malamnya, di perjalanan pulang ke rumah, Rahil mendapati bahwa Zain membuntutinya. Zain yang lapar meminta makanan kepadanya. Rahil merasa kasihan dengan Zain dan memperbolehkannya untuk ikut pulang ke rumah gubuknya.
Di sana, Zain dimandikan dan diberikan makan malam yang seadanya. Setelah 2 hari 2 malam tinggal di luar, malam itu Zain dapat tidur dengan perut yang sudah terisi dan badan yang sudah terselimuti. Esoknya, Rahil pun berangkat kerja. Zain diminta untuk tetap di rumah menjaga Yonas, anak Rahil yang masih bayi. Rahil ternyata tidak memiliki surat-surat yang resmi agar dapat hidup dan bekerja di Lebanon. Surat-surat palsunya pun akan kadaluarsa sebentar lagi. Rahil pun menemui Aspro, seorang calo yang dapat membantunya untuk membuatkan dokumen palsu yang baru. Tetapi Rahil tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar Aspro. Aspro memberitahu Rahil bahwa dia bersedia untuk membuatkan surat tersebut secara gratis, asalkan Rahil bersedia untuk memberikan anak bayinya ke Aspro agar dapat diadopsi oleh keluarga lain. Rahil pun menolak dan berusaha mencari uang di berbagai tempat agar dapat membayar Aspro. Sampai-sampai Rahil harus menjual rambutnya agar bisa mendapatkan uang. Rahil menelepon orang tuanya di Ethiopia sambil menangis terseduh-seduh. Ia menyampaikan kepada ibunya kalau bulan ini ia tidak bisa mengirimkan uang pulang ke Ethiopia. Keesokan paginya, Zain terbangun dan mendapati bahwa Rahil tidak pulang semalaman. Zain yang panik pun pergi mencari tahu keberadaan Rahil ke berbagai tempat, tetapi tidak membuahkan hasil. Suatu hari, di dekat pasar di mana Aspro berada, Zain bertemu dengan Maison. Maison adalah seorang anak pengungsi dari Syria. Ia memberitahu Zain bahwa Aspro akan mengirimkannya ke Swedia sebagai seorang pengungsi perang. Mengetahui hal tersebut, Zain pun menghampiri Aspro dan memintanya untuk mengirimkan dirinya ke Swedia juga. Aspro mengatakan bahwa untuk dapat menjadi seorang pengungsi perang, Zain membutuhkan kartu identitas. Zain pun menolak dan pergi meninggalkan Aspro. Di lain tempat, ternyata Rahil yang sudah tidak memiliki kartu identitas ditangkap oleh petugas imigrasi dan langsung dijebloskan ke penjara. Di sana ia menangis sejadi-jadinya. Ia sedih bukan karena nasibnya, tetapi ia khawatir dengan nasib anaknya. Tanpa dia, anaknya yang masih bayi itu tidak mungkin bisa bertahan hidup. Beberapa hari berselang, akhirnya Zain menyerah dan menemui Aspro. Ia menyerahkan Yonas kepadanya karena tidak mampu untuk merawatnya seorang diri. Setelah itu, Zain pun pulang ke rumah untuk menemui orang tuanya dan meminta kartu identitasnya. Tetapi sampai di rumah, orang tua Zain marah lalu mengusirnya. Sebelum Zain pergi, ia diberitahu bahwa Sahar, adik tercintanya, sudah meninggal karena mengalami gagal kandungan. Mengetahui hal ini, Zain langsung naik pitam dan mengambil pisau di dapur, kemudian berlari ke rumah Asad dan langsung menusuknya. Akhirnya, Zain ditangkap dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Demikianlah akhirnya Zain dan Rahil mendekam di penjara yang sama selama beberapa waktu. Suatu hari, Rahil mendengar nama Zain dipanggil oleh sipir penjara. Sontak Rahil berteriak dan memanggil-manggil Zain. Ia mempertanyakan nasib anaknya, Yonas, yang sebelum masuk penjara dirawat oleh Zain. Sobat film, bayangkanlah perasaan seorang ibu. Kalau sekarang Zain ada di dalam penjara, lalu bagaimana nasib anaknya Yonas? Untungnya, mereka berdua akhirnya bisa memberikan laporan pencarian anak hilang dari dalam penjara. Selang beberapa waktu,
ibu Zain mengunjunginya di penjara. Di sana, dia memberitahu Zain bahwa dia sekarang tengah mengandung seorang anak perempuan. Dan anaknya ini akan diberi nama Sahar sebagai pengganti anak perempuannya yang sudah meninggal. Zain merasa marah dan jijik terhadap ibunya yang berani untuk mengandung lagi. Padahal jelas-jelas mereka tidak mampu untuk mengurus dan merawatnya. Kesal dengan orang tuanya, suatu hari Zain melakukan kesaksian lewat sebuah acara televisi yang mana Zain menelpon dari dalam penjara. Sambil menangis terseduh-seduh, ia meminta kepada semua orang dewasa untuk tidak melahirkan anak jika tidak mampu untuk merawatnya, agar anak-anak tidak perlu hidup dalam kesengsaraan seperti dirinya. Dia sangat sengsara dan merasa hidupnya sangat berat. Dia berharap jangan ada anak lain yang harus menjalani hidup seperti dirinya. Akibatnya, video tersebut pun menjadi viral dan kasus Zain langsung menjadi perhatian publik. Selang beberapa waktu, ada pengacara yang ingin membantu Zain, dan dia pun menuntut orang tuanya di pengadilan agar mereka tidak diperbolehkan untuk melahirkan anak lagi, karena mereka tidak dapat merawatnya. Zain juga melaporkan Aspro, yang terbukti telah melakukan adopsi anak secara ilegal. Akibatnya, rumah Aspro pun diserbu oleh polisi, dan di sana ditemukan Yonas yang lagi dikurung di sebuah ruangan dengan imigran-imigran gelap lainnya. Akhirnya, Yonas dan Rahil dapat dipersatukan kembali. Di akhir film, akhirnya Zain diperbolehkan untuk membuat paspor, yang menandakan Zain akhirnya bisa keluar dari Lebanon untuk mendapatkan hidup baru yang lebih layak. Film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai habis. Lewat cerita ini, saya menyadari bahwa banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Semoga film ini bisa mendorong hati kita untuk terus bersyukur atas apa yang kita punya dan bisa berbuat kebaikan terhadap sesama. Akhir cerita, kami dari Sinopsia pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.